bisa menjadi regu berprestasi tinggi di Kewaran, di Kuarcap, dan alhamdulillah sekarang saya akan menjadi calon pemenang nih. jadi menjadi Peserta di akan LT4. menjadi peserta di LT4 dan mudah-mudahan bisa mendapatkan prestasi tinggi. Amin. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggota Gerakan Pramuka Kabupaten Ciamis, selamat datang di podcast Kuarcap Ciamis. Tentu saja dengan saya Della Puspita Aisyah, yang pada kesempatan kali ini kita dihadiri oleh bintang tamu yang sangat luar biasa. Tentu saja dengan pemimpin regu berprestasi di ajang LT3 Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Ciamis. Ada siapa saja ini? Boleh kenalan nggak? Boleh. Boleh. Masih gugup ya, gak apa-apa. Kenalan dulu dong, namanya siapa? Nama saya Muhammad Agil Maulana Yusuf sebagai Pinru dari Regu Raja Wali. Oh, dari Regu Raja Wali. Kemudian? Saya Raina Khairaza Ratu Syifa, pemimpin regu dari Regu Matahari. Regu Matahari, luar biasa sekali. Jadi kakak-kakak semuanya ini adalah pemimpin-pemimpin regu yang berhasil memenangkan sebagai regu berprestasi di LT3 Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Ciamis. Namun sebelum kita ke kepramukaannya nih, kalau boleh kakak tahu gitu, boleh nggak? Penasaran tentang adik-adik ini, boleh nggak sih? Boleh. Adik Agil dan juga Reina, Agil dan juga Reina. Kakak mau bertanya nih, sebelum mengikuti LT3 ke jenjang selanjutnya, tentu saja di LT4 ya, di LT4, saya mau tanya nih, kesibukan kalian itu sekarang sedang menjalani aktivitas apa gitu? Ya, saya sebagai pelajar ya sibuk dengan bersekolah atau latihan. Yakin? Salah ya. Takutnya nih malah bolos gitu ya. Ya, dan untuk kesibukan yang paling utama yaitu untuk latihan mempersiapkan lomba tingkat 4 Kuarda Jabar. Kuarda Jabar, sudah siap? Siap. Nah, kalau Reina nih, mungkin tidak jauh gitu ya seperti Agil. Tapi kesibukan lainnya itu selain belajar itu apa? Kebetulan di pangkalan saya juga, saya mengikuti beberapa lomba selain lomba pramuka, jadi sibuk juga dengan latihan lomba yang lainnya. Nih, bagus, luar biasa sekali. Jadi, selain aktif di pramuka, kakak-kakak yang ada di sini juga aktif gitu ya di bidang yang lain. Seperti itu. Jadi, pramuka itu bukan artian untuk meninggalkan kegiatan-kegiatan lainnya seperti itu. Oke, nah kalian ini kan menjadi pinru ya di masing-masing regunya, dan alhamdulillah juara juga di LT3 Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Ciamis nih, dan akan melanjutkan ke LT4 Kuarda Jabar, dan mudah-mudahan nantinya melanjutkan lagi ke LT5 gitu. Amin. Nah, yang ingin saya tanyakan itu adalah, apa sih yang membuat kalian itu menyukai pramuka gitu, sampai ingin mengikuti lombanya, kemudian ingin mengikuti kegiatan rutinnya? Karena tentu saja lomba ini kan perlu disiapkan ya, perlu latihan rutin, betul? Nah, sekarang yang saya ingin tanyakan, apa gitu yang membuat kalian menyukai bidang pramuka ini? Untuk saya, kebetulan saya dari kelas 1 MI, saya sudah masuk ke organisasi pramuka, namun saya tidak ikut lomba tingkat 2 di Kewaran Raja Desa karena saya belum cukup umur, dan kebetulan di MTS. Di MTS saya dipilih sebagai Pinru dan dapat berkesempatan mengikuti Jambore Nasional ke-11, dan saya semakin meningkat untuk menyukai pramuka, dan alhamdulillah bisa menjuarai atau menjuarai ya teh. Yeah. Bisa menjadi regu berprestasi tinggi di Kewaran, di Kuarcap, dan alhamdulillah sekarang saya akan menjadi calon pemenang nih. Jadi menjadi peserta di LT4. akan menjadi peserta di LT4 dan mudah-mudahan bisa mendapatkan prestasi tinggi. Amin. Nah, itu kalau Agil. Nah, kalau Reina, apa yang membuat Reina itu menyukai pramuka? Untuk saya sendiri,
karena emang ayah saya itu aktif di pramuka. Oh, aktif juga di pramuka. Nah, jadi dari kecil saya sudah mungkin diajarkan, terus diajak juga oleh ayah ketika ayah mau mengajar di sekolahnya. Dan kalau misalkan ayah mendaki gunung, kadang ikut juga, walaupun masih kecil. Dan sampai masuk ke Pangkalan di SD, kebetulan di SD juga pada saat itu aktif pramukanya, sehingga saya juga menyukainya di SD pada golongan siaga. Kemudian di SD pada golongan penggalang, saya juga ikut daftar pramuka Garuda, tapi memang belum cukup umur. Belum cukup. Ya. Dan saya masuk di MTS, saya juga kembali aktif di organisasi kepramukaan, dan saya juga ditunjuk sebagai pemimpin regu untuk di lomba tingkat 2. Kebetulan saya juga sama dengan Agil mengikuti Jambore Nasional. Wah, tidak ada yang kebetulan ya sebetulnya. Kalian kan juga sudah mempersiapkan kan. Berarti memang sudah takdirnya dan kesempatannya untuk mengikuti seperti itu. Nah, tadi kan berbicara tentang menyukai nih. Nah, selama proses perjalanan dalam berpramuka, kesan apa yang kalian dapatkan? Apa hal yang paling berkesan gitu ketika mengikuti kegiatan pramuka? Untuk kesannya saya mendapatkan pengalaman dan mendapatkan pelajaran-pelajaran yang penting yang tidak dapat didapatkan di organisasi-organisasi lain selain di pramuka. Luar biasa. Agil berarti sebegitu sukanya dengan pramuka. Nah, kalau Reina nih, kesannya itu seperti apa? Kesan, mungkin untuk kesan ya sangat luar biasa, karena yang saya rasakan juga ketika saya mengikuti organisasi kepramukaan, saya diajarkan untuk lebih sabar, lebih mandiri, dan juga lebih disiplin. Sehingga memang itu merupakan pelajaran hidup bagi saya yang sangat berpengaruh besar terhadap kebiasaan. Berarti pramuka itu memiliki pengaruh yang besar gitu ya, bagi proses perkembangan adik-adik semua. Luar biasa sekali. Nah, tadi kan perihal pramuka kita itu sudah berbicara tentang alasan memilih pramuka, kemudian juga kesannya bagaimana. Nah, saya itu ingin bertanya tentang bagaimana sih tanggapan orang tua kalian ketika kalian mengikuti pramuka gitu. Karena kan sebagaimana yang kita ketahui gitu ya, bahwasannya pramuka itu kan pasti memerlukan waktu yang sangat luar biasa, materi, lelah dan lain sebagainya gitu ya. Tanggapan orang tua kalian atau kakak kalian, adik kalian, bahkan tetangga kalian itu bagaimana nih? Kalau Reina itu bagaimana? Kalau saya, untuk tanggapan dari orang tua sangat-sangat mendukung. Sangat mendukung. Ya, karena emang tadi juga saya menceritakan emang ayah saya juga masuk ke dunia kepramukaan. Jadi emang pada dasarnya ayah dan ibu saya itu sangat-sangat mendukung. Luar biasa. Kalau untuk tetangga ikut bangga juga ketika mengetahui saya dan teman-teman saya mendapatkan regu berprestasi tinggi di LT2, di LT3 juga sangat-sangat ikut merasa bangga. Nah, kalau Agil gimana nih tanggapan orang tua dan lingkungan sekitar? Untuk saya kurang lebihnya sama kayak Reina. Untuk orang tua sangat mendukung dan sangat Memiliki harapan mungkin? sangat memiliki harapan untuk mendapatkan prestasi tinggi lagi di lomba tingkat 4 dan lanjut ke lomba tingkat 5. Dan untuk tetangga atau adik-adik di lingkungan rumah, ya alhamdulillah ada adik juga ada yang mengikuti lomba tingkat 3 di kuartir cabang Kabupaten Ciamis, dan alhamdulillahnya juga dia mendapatkan prestasi tinggi di tingkat SD dan MI. Oh, jadi Agil ini punya adik yang sama-sama menyukai pramuka. Iya. Wah, luar biasa sekali. Jadi nantinya kita itu jadi sangat menyukai pramuka gitu ya, keluarganya sangat luar biasa. Berarti dukungan orang tua, keluarga, sahabat dan juga lingkungan sangat berpengaruh sekali ya bagi proses perkembangan seorang anak seperti itu. Nah, kalian kan sudah mengikuti tahapan dan juga rangkaian nih untuk memenangkan menjadi regu berprestasi di LT3. Nah, sekarang kan akan memasuki LT4 nih. Yang ingin saya tanyakan itu apa saja yang sudah dipersiapkan, kemudian apa yang menjadi tujuan kalian itu? Untuk saya
yang sudah dipersiapkan yaitu lomba-lomba yang ada di Juknis yang diberikan dari kuartir daerah Jawa Barat. Oh, jadi mempelajari juknisnya, kemudian mata lombanya juga ya. Hampir setiap hari latihan. Hampir setiap hari latihan. Luar biasa sekali, berarti sudah siap ya. Siap. Kalau Reina gimana nih? Saya juga kurang lebihnya sama kayak Gil, dan sama juga mempelajari lomba-lomba yang ada di Juknis, dan emang setiap hari rutin melakukan latihan walaupun kadang-kadang tidak terlalu lama karena memang terbatas dengan waktu pembelajaran. Oh, seperti itu. Jadi tetap seimbang ya antara berkegiatan latihan dan juga pembelajaran. Oke, terima kasih sekali ya. Kami berharap gitu bahwasannya kakak-kakak ini, Kak Agil dan juga Kak Reina ini dapat membawa Pramuka Kabupaten Ciamis untuk menjadi pemenang di LT 4 Kuartir daerah Jawa Barat. Nah, sebelum ditutup, kakak-kakak harus meminta dukungan masyarakat terlebih dahulu. Nah, bagaimana nih tanggapan dan juga dukungan dari masyarakat Kabupaten Ciamis terkait kemenangan Kak Reina dan juga persiapan Kak Reina untuk menuju LT 4 Kuarda Jawa Barat? Kepada teman-teman yang ada di Kabupaten Ciamis dan juga di daerah lainnya, saya mohon doa dan dukungannya untuk saya dan regu saya, teman-teman saya dalam mengikuti lomba tingkat 4. Mudah-mudahan dapat memberikan hasil yang maksimal untuk kuartir cabang Kabupaten Ciamis dan memberikan menjadi regu berprestasi tinggi di LT 4 nanti. Kalau harapan Kak Agil, silahkan. Untuk kakak-kakak dan adik-adik yang ada di Kabupaten Ciamis, saya juga dan teman-teman meminta doa dan restunya untuk bisa mendapatkan prestasi tinggi dan bisa mempertahankan juara LT 4 di Jawa Barat. Di Jawa Barat, luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Saya selaku anggota Pramuka dari Kabupaten Ciamis patut merasa bangga ya kepada adik-adik semuanya karena sudah berjuang dan sudah menjadi regu berprestasi di tingkat Kuarcap Ciamis, dan saya doakan juga mewakili teman-teman pramuka lainnya di Kabupaten Ciamis. Semoga teman-teman sukses, lancar dan juga mendapatkan hasil yang diimpikan. Seperti itu. Selamat, semangat berjuang. Oke, karena kakak-kakak di sini akan mengikuti kegiatan lomba dengan membawa nama Pramuka Kabupaten Ciamis, tentu saja harus ingat dengan visi Kuarcap. Ingat kan? Oke. Nah, sambil mengingatkan teman-teman yang ada di rumah, kakak-kakak yang ada di rumah, kita ingatkan lagi teman-teman di sana, oke? Oke. Selamatkan generasi. Segera gerakan. Oke, terima kasih Kak Agil, Kak Reina sudah datang di podcast kali ini. Semoga tidak bosan ya. Nantinya kita akan terus bercerita, menginspirasi kakak-kakak yang ada di rumah. Terima kasih Kak Reina, Kak Agil, terima kasih. Dan teman-teman semuanya, terima kasih sudah menonton podcast Kuarcap Ciamis kali ini. Saya Dela Puspita Aisyah, pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe.